Setelah sekian lama saya tidak membuat narasi opening, akhirnya pada kesempatan kali ini saya akan coba kembali untuk membuatnya. Video kali ini merupakan opening pertama sejak channel ini berganti nama. Dan semoga membuat channel ini bisa lebih menarik lagi, amin. Di ulasan kali ini saya akan coba merangkum film yang berjudul Shooter tahun 2007. Bercerita tentang seorang sniper yang dijebak menjadi dalang atas dugaan percobaan pembunuhan presiden. Apakah dia akan berhasil membunuh para penjebaknya? Atau film ini akan berakhir dengan ending yang menggantung? Seperti aku yang selalu digantung oleh janjimu. Entahlah. Langsung saja kita simak videonya. Tetap di DIY. Film diawali dengan adegan dua orang sniper yang sedang mengintai musuhnya. Mereka adalah Bob Lee Swagger dan temannya yang bernama Donnie. Sedang bertugas dalam misi perdamaian di Ethiopia. Dari kejauhan mereka sedang mengamati sebuah mobil yang sedang melaju dan tampak akan mengeksekusinya. Jarak 900 yard pun tak masalah buat mereka. Karena dengan kombinasi perhitungan dan akurasi ketepatan yang tinggi, Swagger dan Donnie mampu menembak dengan tepat dari jarak yang cukup jauh. Namun masalah datang, karena ada pasukan tambahan dari pihak musuh yang tidak diinformasikan kepada mereka. Sehingga mau tidak mau mereka pun harus menghadapi keadaan itu. Tapi dengan pengalaman dan skill menembak yang mumpuni, Swagger mampu menghabisi sebagian pasukan dari pihak musuh. Tapi karena mereka kalah jumlah, mereka pun menghubungi markas pusat untuk meminta bantuan. Tapi anehnya markas pusat memutuskan komunikasi dan membuat mereka harus berjuang sendiri melawan para musuh. Di tengah keadaan yang semakin chaos, Donnie harus tertembak oleh helikopter. Hal itu membuat Swagger marah dan berhasil menembak helikopter itu. Scene pun berganti 3 tahun kemudian, dimana di situ kita melihat Swagger telah keluar dari dunia militer dan hidup menyendiri di sebuah kawasan dengan menjadi seorang pemburu. Ketika sedang asik minum bir, Swagger kedatangan tamu yang bernama Isaac Johnson. Swagger tampak tidak senang dengan kehadiran mereka dan sempat berselisih. Namun Pak Johnson meminta waktu untuk berbicara dengan Swagger. Di dalam ruangan, Johnson menjelaskan bahwa dia mendapatkan informasi akan ada percobaan pembunuhan kepada presiden. Dan dia meminta agar Swagger menggunakan kemampuannya untuk menganalisa kemungkinan tempat yang akan digunakan pembunuh untuk melancarkan aksinya. Awalnya Swagger menolak, namun setelah diyakinkan dan jiwa patriotisme yang tinggi, Swagger pun setuju untuk membantu Johnson. Singkat cerita, Swagger yang sudah potong rambut di barbershop Asgard pergi ke kota untuk memulai analisanya. Dari ketiga kota yaitu Washington, Maryland, dan Philadelphia, didapat analisa bahwa tempat yang paling memungkinkan untuk melakukan eksekusi yaitu di daerah Pennsylvania di kota Philadelphia. Di suatu tempat, Swagger dan Johnson memantau keadaan sambil terus mengamati dari mana arah serangan akan dilakukan. Saat Swagger menghitung mundur kemungkinan eksekusi, tiba-tiba dia ditembak oleh polisi suruhan Johnson. Ternyata ini adalah jebakan yang dipersiapkan oleh Johnson untuk menjadikan Swagger sebagai kambing hitam dalam percobaan pembunuhan presiden. Beruntung Swagger pemeran utama, sehingga tembakan yang diarahkan kepadanya hanya mengenai pangkal tangan dan pinggangnya. Dengan langkah yang ingked-ingkedan, Swagger kabur dari tempat itu. Johnson tidak tinggal diam. Dia mengarahkan anak buahnya untuk mengejar Swagger. Dengan skill mengemudi yang sudah dipelajari dari supir Kopaja, Swagger pun berhasil lolos dari kejaran polisi dengan menceburkan dirinya ke sungai kemudian nangkel ke sebuah kapal.
Setelah itu Swagger datang ke rumah Sarah, istri dari Donnie, mantan rekan Swagger dulu. Terlihat di sana ada yang menonjol tapi bukan bakat. Apakah itu? Awalnya Sarah menolak kehadiran Swagger karena dia masuk dalam DPO FBI. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya Sarah mengizinkan masuk. Dan Anda jangan berharap ada adegan aneh-aneh di scene ini, karena film ini murni film full action. Dan Swagger sendiri sedang ripuh dengan lukanya. Lanjut. Kemudian Sarah mengobati luka Swagger dengan alat seadanya. Di tempat lain, seorang polisi yang bernama Nick Mavis sedang mengamati TKP. Dia mulai menganalisa setiap detail di tempat itu. Hal itu dilakukan karena dia adalah orang terakhir yang bertemu dengan Swagger. Dan Nick mulai menganggap ada yang tidak beres dengan semua ini. Karena jika Swagger seorang pembunuh bayaran, kenapa dia tidak menembak Nick saat terakhir bertemu? Hal itu semakin diperjelas dengan terbunuhnya Timon, yaitu polisi yang menembak Swagger. Sehingga hal ini membuat Nick yakin bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Nick yang sedang diculik oleh seseorang. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat untuk disiksa. Itu adalah ulah Johnson yang menginginkan Nick mati, karena dia sudah ikut campur urusan mereka. Saat orang suruhan Johnson akan menghabisi Nick, tiba-tiba mereka mati dengan tertembak. Dan itu adalah ulah Swagger yang menembak mereka dengan AWM yang sudah di-upgrade. Kemudian Swagger menyelamatkan Nick. Di tempat lain, Johnson menemukan jejak keuangan Swagger, di mana di situ dia sering mengirimkan uang kepada Sarah. Dan sepertinya Johnson akan merencanakan sesuatu untuk Sarah. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Swagger dan Nick menuju suatu tempat. Terlihat dia mendatangi seseorang yang dipercaya bisa memberikan informasi tentang Johnson dan komplotannya. Dan didapat seseorang yang bernama Mikhailo Szczerbiak. Itulah namanya pokoknya. Dia dianggap salah satu orang yang terlibat dalam konspirasi tersebut. Kemudian Nick dan Swagger berbelanja keperluan untuk menyerang kediaman Mikhailo. Setelah itu, mereka mulai berlatih untuk persiapan penyerangan. Dan pertempuran duo perses sekuat pun terjadi, di mana di situ Nick berperan sebagai sniper dan Swagger akan ngeplank. Satu persatu musuh mulai dihabisi. Setelah itu, Swagger memasang bom untuk meledakkan tempat itu. Di dalam rumah, Swagger berbicara dengan Mikhailo dan mengetahui bahwa semua ini sudah direncanakan Johnson. Didapat pula fakta bahwa orang yang menjadi dalang penyerangan di Ethiopia adalah Johnson. Dan Mikhailo mengatakan kalau mereka telah menahan Sarah. Setelah itu dia menembak dirinya sendiri dengan pistol. Karena sejumlah pasukan datang ke tempat itu, Swagger pun pergi untuk menghadapi mereka dan meledakkan tempat itu. Setelah pertempuran itu, Swagger menghubungi Johnson untuk membuat kesepakatan, di mana Johnson harus menyerahkan Sarah, atau Swagger akan memocorkan bukti kejahatan Johnson kepada Federasi Kepolisian. Setelah disepakati, mereka bertemu di suatu tempat untuk melakukan pertukaran. Terlihat juga di sana ada Senator Charles. Setelah itu ada seseorang datang menghampiri mereka. Tapi secara tiba-tiba orang itu ditembak oleh sniper yang ada di sana. Dia pun tumbang. Hal itu membuat Johnson dan Senator tersenyum, karena mereka menganggap telah membunuh Swagger. Tapi dari kejauhan terdengar bunyi tembakan, yang membuat sniper yang ada di sana tewas.
Setelah itu orang yang tertembak tadi bangkit dan membuat semua orang yang ada di sana menjadi heran. Ternyata itu adalah Nick yang menyamar menjadi Swagger. Bersamaan dengan hal itu, terdengar pula bunyi tembakan lain secara beruntun hingga membuat semua sniper yang ada di sana tewas. Tak luput orang yang menyandra Sarah harus kehilangan tangannya karena tembakan Swagger. Lalu Swagger menampakkan diri dan membebaskan Sarah. Di tengah perundingan, FBI datang dan Swagger membakar bukti rekaman kejahatan Johnson. Hal itu sempat ditentang oleh Nick. Namun sepertinya Swagger mempunyai rencana lain untuk mereka berdua. Tak lama Swagger menyerahkan diri dan dibawa ke sebuah pertemuan untuk menyampaikan pembelaannya. Tampak juga Johnson ada di sana. Dalam pertemuan, Swagger mengakui bahwa peluru itu memang kepunyaannya. Namun, senapan yang digunakan dalam kasus penembakan itu adalah senapan rusak. Itu artinya senapan itu tidak bisa digunakan. Hal itu dibuktikan dengan Swagger menodongkan senapan itu ke arah Dewan. Dan benar saja, senapan itu tidak berfungsi. Mengenai pelurunya, Swagger menjelaskan bahwa peluru itu diambil dari kaleng yang sudah Swagger tembak sebelumnya. Dengan adanya presentasi itu, Swagger pun terbebas dari segala tuduhan. Namun, hal itu tidak bisa membuktikan kejahatan Johnson. Bahkan saat Nick menunjukkan foto rakyat Afrika yang menjadi korban pembantaian Johnson, Dewan tidak bisa menahannya. Karena secara hukum hal itu terjadi di Afrika, bukan di Amerika. Saat Johnson dan yang lainnya sedang minum amer dan menganggap semua ini sudah selesai, secara tiba-tiba mayat jatuh di hadapan mereka dan membuat semua yang ada di sana menjadi panik. Johnson yang hendak kabur tertembak di bagian dada sehingga membuatnya modar. Disusul dengan pengawal Charles yang tertembak di bagian kakinya. Hingga tersisa Charles seorang diri. Dan dengan sekali tembak di bagian kepala, dia pun langsung modar. Setelah itu Swagger merusak saluran gas hingga membuat rumah itu meledak, dan film Shooter pun berakhir. Pesan yang kita bisa pelajari dalam film ini, jadilah sniper hanya di permainan FF. Akhir kata, saya dan segenap tim Mandais TV mewakili seluruh kurir COD yang sering kena marah karena salah barang, mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.